Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustika Sari dengan NIM 112110615. Saya dari kelas MA 21 C01. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah berpikir kritis di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya juga akan memberikan pendapat mengenai tentang pembentukan 22 kementerian baru di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming, yaitu menandai langkah besar dalam restrukturisasi pemerintahan Indonesia. Langkah ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan dengan membagi tanggung jawab secara lebih spesifik pada kementerian yang diharapkan mampu menangani tantangan global yang sangat kompleks. Namun, keputusan ini juga memunculkan perdebatan terkait dampaknya terhadap efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran, dan stabilitas politik di Indonesia. Berikut adalah pandangan yang lebih mendalam mengenai beberapa aspek dan potensi implikasi dari kebijakan ini. Yang pertama, motivasi umum dan signifikan kementerian baru. Langkah pemerintah untuk menambah 22 kementerian baru bertujuan merespons sebagai tantangan modern yang semakin beragam. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis di dunia menghadapi isu-isu contoh seperti perubahan iklim, krisis energi, digitalisasi, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta ancaman siber. Setiap isu ini membutuhkan penanganan yang sangat khusus, bukan hanya sebagai masalah domestik, tetapi juga dalam konteks global. Pembentukan kementerian baru dengan fokus spesifik memungkinkan pemerintah untuk menanggapi tantangan-tantangan dengan lebih efektif dan terarah. Contohnya, kementerian yang berfokus pada perubahan iklim dapat mengarahkan Indonesia untuk memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam pengurangan emisi karbon dan pengelolaan lingkungan. Di era mana berkelanjutan menjadi salah satu isu terpenting, kementerian ini dapat memastikan bahwa Indonesia berkontribusi positif pada perjanjian lingkungan internasional serta melindungi sumber daya alamnya sendiri. Selain itu juga, Kementerian Digital dapat mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor, sehingga meningkatkan efisiensi layanan publik dan daya saing industri lokal. Kementerian-kementerian baru ini diharapkan dapat mendukung peta jalan roadmap pembangunan jangka panjang Indonesia, seperti contohnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan visi Indonesia 2, di mana sektor-sektor strategis seperti contohnya energi, lingkungan, digitalisasi, dan industri yang kreatif memainkan peran yang sangat signifikan. Yang kedua, resiko tumpang tindih fungsi dan tantangan koordinasi birokrasi. Meskipun tujuan utama dari pembentukan pemerintah kementerian baru ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, langkah ini juga membawa potensi resiko dalam hal tumpang tindih fungsi dan permasalahan koordinasi antar kementerian. Struktur birokrasi yang semakin kompleks justru dapat memperpanjang rantai pengambilan keputusan, yang pada akhirnya beresiko menghambat kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Jika tidak dirancang dengan baik, kementerian yang bertanggung jawab pada isu yang saling berkaitan, seperti contohnya transformasi digital dan industri kreatif atau perubahan iklim dan energi terbarukan, bisa memiliki peran yang bertabrakan.
Hal ini bisa menyebabkan pengangguran program, konflik kepentingan, dan pemborosan sumber daya. Ketersediaan garis fungsi dan tanggung jawab yang jelas dapat mempersulit koordinasi antara kementerian dan membuat pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Selain itu, birokrasi di Indonesia dikenal lambat dan berbelit-belit, yang sering kali menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan publik. Nah, jika kementerian baru ini hanya menambah lapisan administratif tanpa mengurangi hambatan birokrasi yang ada, efektivitas pemerintahan bisa menurun. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memetakan peran dan fungsi setiap kementerian secara jelas dan mempertimbangkan pembentukan mekanisme koordinasi lintas dan kementerian yang efektif. Dan implikasi finansial dan beban anggaran negara setiap kementerian baru tentunya membutuhkan biaya operasional yang signifikan, termasuk anggaran untuk gaji, infrastruktur, teknologi, serta biaya administrasi dan logistik lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, penambahan beban anggaran ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal negara, terutama jika tidak disertai dengan hasil yang sesuai. Indonesia memiliki tantangan anggaran yang sangat cukup besar, terutama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jika biaya operasional dari kementerian baru ini tidak dikelola dengan efisien, maka pembiayaan tersebut bisa mengorbankan sektor-sektor prioritas lainnya yang justru lebih mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Untuk memastikan bahwa pengeluaran ini tidak berlebihan, pemerintah perlu membuat mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan untuk setiap kementerian baru. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kementerian dalam menjalankan program-program mereka. Jika tidak, penambahan struktur kementerian ini hanya akan menjadi beban tambahan bagi anggaran negara tanpa memberikan kontribusi yang berarti pada pembangunan nasional. Lalu, peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat globalisasi. Jika dikelola dengan benar, kementerian baru bisa memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung internasional. Dengan adanya kementerian yang fokus pada bidang-bidang seperti contohnya teknologi, energi, dan ekonomi kreatif, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam bidang-bidang strategis ini. Contohnya, kementerian yang berfokus pada teknologi digital bisa sangat mendorong Indonesia untuk menjadi pusat inovasi di Asia Tenggara, mendukung ekosistem startup, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global. Tapi di sisi lain, kementerian yang mengenai isu lingkungan bisa membantu Indonesia berperan lebih signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat internasional, yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Peluang ini tentu saja tidak hanya penting dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang proaktif dan berdaya saing di era globalisasi yang penuh tantangan. Dalam jangka panjang, kementerian bisa membantu Indonesia menciptakan perekonomian yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Lalu, dinamika politik dan potensi konflik kepentingannya apa? Bagaimana? Di sisi lain, penambahan kementerian baru juga dapat memunculkan dinamika politik yang kompleks. Posisi baru di kementerian memberikan peluang bagi partai politik dan tokoh-tokoh tertentu untuk memperluas
pengaruh mereka dalam pemerintahan. Jika tidak dikelola dengan baik, distribusi jabatan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak dikelola dengan baik, distribusi jabatan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam efektivitas kementerian baru. Ada kekhawatiran bahwa jabatan di kementerian mungkin ditempati oleh individu yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dan hanya memiliki afiliasi politik tertentu. Jika hal ini terjadi, kementerian itu akan lebih mementingkan agenda politik daripada menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Hal ini bisa terjadi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperburuk reputasi birokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi resiko ini, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan-jabatan di kementerian baru. Setiap individu yang menduduki posisi tersebut harus dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman di bidangnya, bukan karena afiliasi politik. Dengan demikian, kementerian-kementerian ini bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Lalu, kemudian rekomendasi kebijakan menyelaraskan struktur kementerian dengan efektivitas pemerintahan. Agar pembentukan kementerian baru ini berhasil dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah langkah strategis, yaitu dengan yang pertama, pemetaan fungsi yang spesifik. Pemerintah perlu mendefinisikan secara rinci tugas dan tanggung jawab setiap kementerian baru untuk mencegah tumpang tindih fungsi. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat peta kewenangan yang jelas, sehingga setiap kementerian memiliki ruang lingkup kerja yang sangat spesifik. Yang kedua, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Setiap kementerian harus tunduk pada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Laporan keuangan dan kinerja dari setiap kementerian juga harus tersedia untuk publik agar transparansi dapat terjaga dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, evaluasi berkala dan fleksibilitas kebijakan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian-kementerian untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan tujuan. Jika ada kementerian yang menyatakan tidak efisiensi, pemerintah harus siap melakukan restrukturisasi atau bahkan penghapusan kementerian tersebut. Yang keempat, ada pengembangan kompetensi pegawai baru. Nah, agar kementerian baru dapat beroperasi dengan baik, penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang bekerja di dalamnya memiliki kompetensi yang sesuai. Pemerintah bisa mengadakan pelatihan khusus atau merekrut profesional yang memiliki pengalaman di sektor terkait. Dan yang kelima, koordinasi antar kementerian. Kementerian baru harus memiliki mekanisme koordinasi yang efektif dengan kementerian lainnya untuk memastikan bahwa program yang dijalankan selaras dan tidak bertabrakan. Pembentukan badan koordinasi lintas kementerian ini dapat membantu mencapai tujuan ini. Secara keseluruhan, pembentukan 22 kementerian baru dalam Kabinet Prabowo Gibran merupakan langkah ambisius yang sangat memiliki potensi besar untuk mengubah wajah birokrasi dan meningkatkan daya saing Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada manajemen yang baik. Nah, kemudian pemerintah juga sangat perlu menyediakan platform bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan yang diambil. Dengan adanya keterlibatan publik, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan
dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah salah satu hal yang penting dalam demokrasi. Kementerian baru harus menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan, baik melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun melalui teknologi digital. Tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Lalu kemudian ada visi jangka panjang yang harus menjadi landasan dari setiap kebijakan yang diambil oleh kementerian-kementerian baru. Dalam merancang program dan kebijakan, kementerian perlu dipertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Ini juga termasuk pengembangan sumber daya manusia, investasi dalam infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, kita dapat belajar dari pengalaman dan terus memperbaiki arah kebijakan yang dapat kita ambil. Nah, baik. Untuk kesimpulan, menurut pendapat saya, pembentukan 22 kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran menunjukkan komitmen pemerintahan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Langkah ini tidak hanya sekedar menambah jumlah kementerian, tetapi lebih kepada penguatan struktur pemerintahan yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terfokus lagi, responsif dan efektif. Dengan kementerian yang baru, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang mengemuka, seperti contohnya ketimpangan sosial, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan iklim, dan kebutuhan masyarakat yang terus makin berkembang. Namun, seperti yang saya tadi bilang, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi yang matang dan implementasi yang konsisten. Keberhasilan kementerian ini akan sangat bergantung pada seberapa baik pemerintahan dapat merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada hasil sambil tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek yang krusial adalah pengelolaan anggaran yang efisien dan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan pengawasan yang baik, berpotensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah juga dapat terjaga. Penting juga untuk diingat bahwa setiap kebijakan yang diambil harus melibatkan partisipasi masyarakat. Suara rakyat sangat perlu didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan sesuai masyarakat. Oleh karena itu, kementerian baru harus membuka saluran komunikasi yang efektif, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil. Harapan saya untuk masa depan agar kementerian-kementerian baru ini berfungsi sebagai motor penggerak perubahan yang positif bagi bangsa. Diharapkan mereka mampu menghadirkan inovasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Contohnya itu seperti kayak kementerian yang fokus pada isu lingkungan, itu harus dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk berkelanjutan ke dalam semua aspek kebijakan, agar dapat menciptakan lingkungan hidup
yang jauh lebih baik bagi generasi yang mendatang. Selain itu, harapan terbesar saya juga tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalam kementerian. Pemerintah perlu memastikan bahwa pegawai kementerian dilengkapi dengan kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Program pelatihan dari pengembangan profesional harus menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya manusia. Dengan pegawai yang terampil dan berpengetahuan, kementerian dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inovatif dan efektif. Kementerian baru juga diharapkan untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk mencapai ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan kebijakan yang lebih responsif. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, kemitraan lintas sektor akan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Kementerian yang baru dibentuk harus mampu menciptakan platform kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dari sektor publik, swasta, hingga masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang ada. Di samping itu, harapan akan keberhasilan kementerian baru ini juga diiringi dengan keinginan untuk melihat adanya kemajuan dalam pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan diambil dan bagaimana anggaran itu digunakan. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan mitra dalam proses pemerintahan, sehingga kementerian baru tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Harapan ini bukan hanya sebuah impian, tetapi sebuah tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang lebih baik dan lebih berkeadilan. Sekian menurut pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.